Teman bicara bersama Epi Maptrining Sianti, anggota DPRD Kota Bekasi. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat, baik. Ya. Minggu lalu harusnya kita ambil gambar. Iya, ya, mohon maaf. ya. Jadi siang ini kita akan ngobrol dengan Ibu Epi. Beliau ini anggota DPRD Kota Bekasi, fraksi PAN, Partai Amanat Nasional. Saya ketua fraksi. Dan kebetulan beliau adalah ketua fraksi PAN DPRD Kota Bekasi. Ini periode pertama ya, Bu? Ya. Gimana, Bu, rasanya jadi anggota dewan, Bu? Ya, alhamdulillah diberi kesempatan, waktu, pikiran untuk berkontribusi buat masyarakat Kota Bekasi, khususnya Dapil 1, Bekasi Timur dan Bekasi Selatan. Bekasi Timur, Bekasi Selatan, Dapil 1 ya. Bu, awalnya jadi politisi atau terjun ke politik itu gimana sih, Bu? Kan enakan di rumah, Bu. Iya, jadi pengusaha, jadi benar. Ya. Kebetulan saya diberi amanat di tahun 2016 sebagai ketua umum saya Partai PAN. Jadi organisasi Perempuan Amanat Nasional. Jadi saya partainya kalau di PAN itu ada dua. Yang pertama untuk organisasi perempuannya disebutnya PUAN, Perempuan Amanat Nasional. Yang kedua adalah untuk barisan mudanya namanya BM PAN yang saat ini ketua umumnya Mas Pasya Ungu. Itu periode 2016 sampai 2021 dan kemudian saat ini diteruskan oleh Bu Intan sebagai ketua umumnya yang juga adalah anggota DPR RI. Oke, jadi awalnya dari situ dulu ya, Bu? Ya, tapi sebenarnya kalau politik itu nggak asing karena kan suami juga aktif di politik ya sejak muda pun sama, dan kami juga berangkat dari aktivis dan organisatoris juga. Iya. Sama-sama di organisasi sejak mahasiswa bahkan sejak sekolah menengah pertama bahkan banyak aktivitas organisasi dulu ya. Cuma saja. untuk politik praktisnya memang setelah saya menjabat sebagai ketua umum punya tanggung jawab moral untuk mengajak para kader perempuan rakyat untuk maju. Dulu di Bekasi apa sebagai aktif di organisasi? Ya, aktif di organisasi yang pertama saya pernah menjadi ketua wakil kalau ketua waktu. IMM atau HM itu? Pertama pelajar Islam Ya, PII. Kebetulan suami sekarang juga ketuanya, ketua umumnya saya ketua wakil untuk Jogja. Enggak juga, untuk Jogja. Ya. Kemudian juga aktif di AMI dan beberapa organisasi lain. Dan lihat itu awal mulanya. Sebenarnya dibangun oleh tadi semangat untuk bisa memberikan, mudah-mudahan bisa memberikan bermanfaatan ya keberadaan kita ya. Amin. Bu, boleh di Jogja tadi ya? Di mana, Bu? Di sekolah di KPN ya, saya KPN. saya di swasta. Yang ekonomi itu banyak sama ya. Kita alumni sama-sama Bu. Banyak kita semuanya gitu. Saya di Muhammadiyah, Bu. Kebetulan. Wajah mana? Di Muhammadiyah Yogyakarta. OMY. Walah. Ibu kan di Komisi 4 ya. Itu membidangi apa aja, Bu ya? Mitra kita itu dinas kesehatan. Kita di bidang kesehatan, bidang pendidikannya bermitra dengan dinas pendidikan, kemudian kesranya sosial dengan dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan anak mitranya DP3A, kemudian ketenagakerjaan dengan Disnaker, ada agama, kemudian KB nih kalau Dukcapilnya ada di Komisi 1 ya, KB pemberdayaan perempuan anak, terus itu Luas juga ya, Bu ya? ya paling luas kayaknya, mitranya paling luas, komisi paling seksi mas kata orang. Habis kalau demo yang di demo kita Guru juga masuk di sini ya karena kesejahteraan guru ya? betul itu ketenagakerjaan masuknya. Terus dua layanan dasar yang pemerintah harus hadir, pendidikan dan kesehatan, inilah yang mungkin
seringkali memicu banyak euforia masyarakat untuk ini ya, memastikan terkait dengan layanan dasar yang harus dijamin oleh pemerintah sampai sejauh mana, dan itu di mitra kita. Itu berhubungan langsung dengan masyarakat. Betul. Kayak yang lagi ngetren kan ini Bu, kalau kesehatan, isu stunting ya. Kemarin tetangga sebelah Depok lagi kami tuh masalah kualitas sajian makanan. Yeah. Gitu. Kalau di Bekasi sendiri gimana Bu? Dari Dinas Kesehatan, stunting itu apakah masih banyak atau fokus pemerintah Kota Bekasi memang nasional ya, secara nasional sebenarnya stunting kan menjadi fokus pemerintah sendiri ya, dalam rangka untuk menurunkan, meminimalkan angka stunting di seluruh wilayah di Indonesia. Nah, termasuk Kota Bekasi tentu itu juga menjadi prioritas. Ini apresiasi juga untuk dinas terkait, terutama dinas kesehatan bekerja sama dengan puskesmas dan posyandu di lingkungan. Itu angka stunting Kota Bekasi terendah seprovinsi Jawa Barat. Ya. Ini menambah semangat tentu teman-teman stakeholder juga yang terutama kader-kader posyandu. Kalau yang paling dekat di masyarakat kan kader posyandu ya. Jadi sebenarnya lini utamanya di justru di posyandu. Posyandu itu ujung tombak ini, memastikan untuk tingkat kesehatan bagi ibu dan hamil, asupan gizi, dan mungkin vitamin yang perlu ditambahkan. Supportingnya ya tentu dinas kesehatan dengan memberikan alokasi anggarannya untuk itu. Ini Bu, saya mau nanya soal pendidikan. Ini kan setiap tahun kita ribut Bu. PPDB. Iya, Republik ini ribut Bu. Ya, PPDB ya. Gimana Bu? Apanya nih? Ini pembatasan atau zonasi atau gimana sih Bu? Kalau Ibu sendiri melihatnya? Kalau secara regulasi kan sudah diatur Permendikbudnya udah jelas, zonasi minimal 50%, dan itu kan harus diadop untuk seluruh wilayah di Indonesia. Sebenarnya bukan Bekasi aja ya? Bukan, itu memang sudah ada payung hukumnya sudah ada jelas. Berarti ya. Edukasi ke masyarakatnya kurang. Justru itu, inilah pentingnya sekolah di sekolah asal ya, baik sekolah SMP yang akan ke SMA, itu harus bisa memberikan edukasi sekaligus sosialisasi kepada seluruh orang tua. Setiap tahun kita. Betul. Sebenarnya kan banyak Mas ininya klasifikasinya, ada zonasi 50%, ada afirmasi itu setiap tahun bahkan naik. Inilah fleksibilitas aturannya, kemudian sisanya ya pemerintah daerah menyesuaikan dengan kebutuhan. Bahkan awal mula kuota untuk afirmasi kita tambahkan, kita minta di Komisi 4 memperjuangkan agar kuota afirmasi ini ditambah, agar kita bisa membantu saat itu bagi korban-korban, difokuskan nih afirmasinya, korban-korban dampak COVID dan juga yang PHK, dan hirohnya luar biasa. Kuota afirmasi juga dipenuhi oleh kelompok tersebut. Dan alhamdulillah tahun lalu pun kita tambahkan lagi. Sekarang dari yang awalnya 25 menjadi 30, sekarang udah 32%. Artinya inilah wujud kepedulian kita di komisi memperjuangkan, memperjuangkan. Jadi, teman-teman di Komisi D, Bu Evi dan kawan-kawan. Komisi 4 kalau sekarang. Komisi 4 ya, Komisi 4 sudah memperjuangkan afirmasi itu yang kelompok rawan atau kelompok yang belum sejahtera ya Bu. Ya. Nah, itu diadvokasi biar punya kuota yang lebih. Betul. Nah, kemudian ada jalur prestasinya yang akademik, non akademik, yang terakhir 3%-nya itu untuk jalur perpindahan orang tua. Artinya ini semua udah diakomodir sebenarnya, dan kita memperjuangkan agar kuota yang memang bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Kota Bekasi, terutama bagi masyarakat yang nggak mampu ya, agar bisa sekolah dengan gratis. Kemarin tuh saya sempat juga ngobrol dengan Pak Taufik Capil. Pak Guyon, kalau 6 bulan sebelum PPDB katanya perpindahan itu tinggi katanya, perpindahan kakak segala macam. Katanya sih perlu diantisipasi juga kali Bu ya, sebenarnya dari kebijakan. Sudah diatur Mas di Perwal. Di Perwal itu sudah diatur minimal berapa kakak itu berlaku untuk proses PPDB itu 6 bulan. Sudah ada ketentuannya 6 bulan minimal.
Artinya sebenarnya sudah diatur oleh payung hukumnya dan diatur di perwal tadi. Kan tapi biasa kalau udah praktek di lapangan, ini nih oknum ini yang perlu di ini. Oknum itu kan banyak, nggak hanya dari unsur pendidikan. Perlu dicatat ya, artinya banyak faktor nih mesti disupport oleh semua pihak agar regulasinya memang berjalan sesuai. Sebenarnya zonasi itu bagus ya Bu ya. Sebenarnya melindungi juga ya sebenarnya. Betul. Cuman prakteknya kadang disalahgunakan. Itu nggak sih Bu? Nah, sebenarnya nggak cuma masalah zonasi ya, banyak hal ya. Kemudian ya tadi masalah oknum ini yang nggak bisa dipertanggungjawabkan ya, kadang sudah diatur regulasinya, kadang ada saja yang katanya udah yang penting bisa bawa kursi sendiri. Coba bayangin, memaksakan pingin sekolah di negeri bawa kursi sendiri pula gitu ya. Ada juga yang maaf, barusan saya juga hadir di lingkungan Margahayu, ibu-ibu ada yang nanya juga, Bu, anak saya masuk itu pakai bawa bangku sendiri, harganya sekian, sampai serius. Nah saya bilang ini bahkan kita sudah RDP juga dengan pendidikan juga, kita harus sama-sama ngawal memastikan bahwa praktek-praktek seperti ini harus diminimalkan. Artinya fungsi kontrol dari kita itu juga harus bisa maksimal, dan dinas pendidikan juga harus bisa maksimal dalam menegakkan peraturan. Kalau perlu kasih sanksi itu yang jual beli tadi, iya loh. Biar ada ini Bu, nggak ada yang pisang kayak Bu, tolong dong Bu, bantu gitu. Selama itu di jalur afirmasi, sebagai bentuk tanggung jawab kita di Dewan. Afirmasi Bu ya. Afirmasi. Bukan, Catat. Ya, Afirmasi. Bukan dia udah secara ekonomi sanggup, Betul. tapi minta privilege, bukan itu ya. Betul. Nah, itu. Jadi tanggung jawab kita sebagai anggota Dewan memastikan bahwa anggaran pendidikan Kota Bekasi ini benar-benar yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi masyarakat tidak mampu yang tadi makanya lewat ada jalurnya nih, yaitu jalur afirmasi. Kita pastikan tahun 2023 kemarin tahun ini itu ada 1,6 triliun. Dan nanti untuk mengcover pendidikan, unsurnya pasti banyak Mas. Ada untuk fisik ya, USB, unit sekolah baru, kemudian nambah kelas lah, mebeler, kemudian belanja pegawai dan lain-lain ya. Dan jadi ini Bekasi tidak komisi ya 1,6 tahun 2023 ya, tahun 2023 sudah menganggarkan untuk pendidikan. Nah, ini menarik menurut saya. Berarti dari angka 6 ya Bu, 6 triliun bisa. Bukan, tahun ini 2023 itu 5,9 triliun. 5, sekarang di-adjust dan kita kemarin ketok palu untuk APBD tahun 2024 dari 6,1 triliun APBD kita, insya Allah akan dianggarkan buat pendidikan 1,7 triliun. Dan itu kurang lebih dari 38% itu untuk pendidikan. Kalau berbicara amanah undang-undang itu minimal 20% Mas. Jadi makanya ini kita genjot bahwa memang benar anggaran sebesar ini ya untuk kesejahteraan bagi masyarakat Kota Bekasi, terutama bagi yang nggak mampu. Bu, saya kan inisiator Bekasi Buka. Boleh dong Bu, ini hubungannya pendidikan nih, mungkin non formal kali Bu. Perpustakaan Bu, tolong diperhatikan juga Bu, perpustakaan daerah. Saya baca dari Finland ya, Finlandia itu setiap pemerintah daerahnya itu Bu, menganggarkan 1% untuk perpustakaan. Keren banget Bu. Saya sudah datang ke Finland Mas. Saya sudah datang ke Finland, langsung hadir juga karena saat itu di dunia pendidikan terbaiknya dianggap satu negara antara lain adalah Finlandia. Saya hadir di sana dan memastikan memang sistem pendidikannya memang beda ya. Kalau di tempat kita kan culture ketimuran masih sangat kental. Jadi kalau di sana tuh kemandirian anak-anak itu dianggap sama, tidak ada perbedaan, tidak ada privilege buat anak yang punya kelebihan secara material diprioritaskan dan sebagainya, semua dianggap sama. Semua punya kesempatan yang sama untuk dapat pendidikan yang baik. Dan pemerintah benar-benar hadir lewat anggarannya nih, memastikan anak didik yang sudah selesai pun dijamin untuk
dapat lapangan pekerjaan, luar biasa kan? Keren. Dan itu kemudian apresiasi pemerintah, gaji dosen, gaji guru di sana itu jauh di atas rata-rata dibanding yang formal ya, sektor formal ya, misalnya seperti insinyur, dokter, mereka jauh lebih besar. Inilah profesi terbaik katanya guru di sana. Itu sudah lama, berapa tahun yang lalu ya, 9 tahun yang lalu saya ke sana, ke Finlandia. Kemarin Bu, itu menurut saya bagus juga ya, Kota Bekasi itu membuat sebuah kreasi atau inovasi, terutama dinas pendidikannya ya. Di Sidoarjo Bu, dinas pendidikan sebuah sekolah lah. Ketika siang itu tidur Bu, anak-anaknya tidur sebentar, habis itu belajar lagi gitu. Keren juga sih menurut saya Bu. Terutama yang ini mungkin ya, Yang full day ya. Itu negeri Bu ya, bukan Negeri ya. Mungkin apa ya, pemerintah swasta atau dinas pendidikan mungkin Memang juga. Pendidikan itu mesti juga menggunakan pendekatan yang sifatnya humanistik. Jadi memperhatikan bagaimana yang namanya manusia, anak-anak itu butuh yang namanya waktu istirahat untuk mengistirahatkan pikirannya, ada waktu istirahat, ada juga makanan yang memang perlu diberikan suplai makanannya juga yang punya unsur yang baik ya, maksudnya ada 4 sehat 5 sempurna misalnya ya, itu memang kalau ini bisa diadop oleh seluruh lembaga pendidikan di Indonesia bagus, tapi kan tidak semua lembaga pendidikan punya infrastruktur yang memadai ya toh. Nah, itu juga menjadi catatan. Bu, ini biar agak elementer ya Pak Tony. Biar Bekasi ini mungkin yang belum tahu biar tahu. Anggota DPRD itu fungsinya apa sih? Ini bukan pertanyaan kuliah ini Bu. Gak apa-apa. Kan banyak juga Bu ya kan. Berbicara ya fungsinya itu kan ada fungsi legislasi, fungsi membuat undang-undang. Anggota dewan juga dari unsur legislatif bisa mengusulkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mana variabel-variabel yang memang harus dilindungi dan didorong agar bisa menjadi sebuah peraturan daerah, dan yang kedua juga bisa usulannya dari eksekutif. Itu biasanya tergantung dari memang kebutuhan di pemerintah sendiri. Kalau berbicara fungsi budgetingnya, fungsi anggarannya, kita bersama-sama membuat perdanya APBD juga ya, kita juga bersama-sama dengan wali kota Bekasi eksekutif menyusun rencana anggaran pendapatan Kota Bekasi yang kemarin baru diketok buat 2024 Mas. Ini perjuangannya, semangatnya adalah bagaimana kita bisa memaksimalkan PAD-nya di tahun 2024. Ada banyak OPD yang sebenarnya masih bisa digenjot lagi nih kinerjanya, dan juga dari sisi penyerapan anggaran. Penyerapan anggaran pun kita maksimalkan dalam pengertian untuk kesejahteraan sebesar-besarnya bagi masyarakat. Kemudian di fungsi controllingnya, pengawasan, tentu kita berharap ada sinergitas antara DPRD, antara eksekutif dan legislatif. Nah, semangatnya adalah di fungsi pengawasan agar apa yang sudah menjadi, terutama nih strategi-strategi yang sifatnya pelaksanaan peraturan undang-undang, peraturan daerah, perda, dan kebijakan-kebijakan yang sifatnya strategis buat masyarakat, itu fungsi kontrol kita tuh harus bisa memastikan bahwa pemerintah memang benar-benar berkoridor pada kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi sendiri. Ini fungsi pengawasannya ada di sini. Bu, selama 5 tahun, hampir 5 tahun ya menjabat sebagai anggota DPRD, apa aja yang sudah dilakukan advokasi terhadap masyarakat? Yang namanya anggota dewan kan tadi ya, advokasi anggaran, advokasi kebijakan. Apa ya? Ya, semuanya pasti ya meliputi banyak hal. Kalau kita berbicara konteks anggaran, tentu kita berpikir grand design dulu nih. Grand design dari pemerintah Kota Bekasi dalam menyusun rencana pembangunannya itu ada 3 unsur. Pertama, unsur dari rencana kerja OPD-nya. Kemudian yang kedua dari musrembang. Yang ketiga dari
pokok-pokok pikiran anggota dewan. Nah, dari sisi yang ketiga ini, pokir tadi, kita memastikan kita punya tanggung jawab di bidang politik. Kan kita memastikan lewat politik anggaran kita bahwa sebagian anggaran APBD-nya ini dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat. Ini menjadi tanggung jawab dari anggota dewannya. Kita pastikan bahwa aspirasi yang disampaikan sebagai bentuk partisipasi pembangunan dari masyarakat, aspirasi tadi kita wajib mengawal, memperjuangkan agar terrealisir. Lewat anggaran daerah. Betul. Jadi ibu ketemu masyarakat, mereka aspirasinya apa? Kalau memang Kan jalur formalnya memang lewat reses ya. Ini apa sudah diatur juga di tata tertib, di undang-undang juga ada diatur bahwa pokir itu adalah dari reses kegiatan anggota dewan. Dari sekian pertemuan dengan masyarakat, yang paling susah apa merealisasikannya dari ibu? Inilah pentingnya kreativitas dewannya. Artinya kalau kita berpikir secara material nih, betul. Aduh, itu mau saya tugas dinas. Berbicara secara material itu pasti terkait dengan anggarannya. Kita bayangkan berapa sih belanja infrastruktur, belanja modal, belanja pegawai dan lain-lain, itu terbagi sekian banyak ya Mas. Dari PAD kita yang masih terbatas, diprediksikan 2024 itu sekitar 3,2 triliun. Itu artinya bagaimana caranya agar anggaran terutama belanja infrastruktur misalnya itu benar-benar dipergunakan sesuai dengan peruntukannya. Kemudian yang harus kita lakukan tentu ada 50 dewan nih, harus dibagi-bagi ya, kebayang Mas. Jadi kalau anggota dewannya nggak kreatif memang ya mengandalkan hanya dari APBD saja. Oleh karena itu bismillah, karena saya juga di PAN itu ada anggota DPRD provinsi, kemudian ada anggota DPR RI-nya, kita maksimalkan. Jadi anggaran yang hadir di lingkungan, kegiatan di lingkungan dalam rangka kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi dan terutama dapil saya tentu saya berkolaborasi, bersinergi dengan anggota Dewan RI maupun provinsinya. Jadi juga lewat anggaran lain yang sah dan bisa diakses. Bu, ini terkait dengan perda salah satu. Sambil diminum ya Mas. Oke, silakan Bu. Jangan serius dong, sambil minum. Iya, Bu. Malah ibu yang tamu, ibu yang silakan. Bu, sangernya enak. Ini kafe apa? Cangkir kopi. Ya. Ini di dapilnya Bu Epi nih di Bekasi Timur. Iya, luar biasa. Bu, ini saya pilih sanger nih. Sanger ya. Saya dapil latte. Bu, dua pertanyaan lagi Bu. Ya. Pertama, selama hampir 5 tahun ini, perda yang sudah dihasilkan sesuai target nggak Bu? Dari perencanaannya Dewan ya. Oke. Saat ini sudah memasuki pansus ke 46. 46 ya. Artinya 46 perda. Betul. Ini menunjukkan produktivitas yang luar biasa dari baik pengusulnya dari eksekutif maupun legislatif, kita maksimalkan. Bahkan usulannya itu juga dari masing-masing komisi yang paham tentang kondisi di lapangan, biasanya komisi ya. Di Komisi 4 misalnya baru saja selesai itu terkait dengan pemberdayaan perempuan dan anak. Kemudian juga ada kesehatan perda terkait dengan tenaga kesehatan. Itu yang baru saja selesai dan beberapa tenaga kesehatan tenaga kesehatan. Berarti perlindungan terhadap nakes ya. Betul. Itu juga sudah kita atur. Sekarang sedang visitasi di provinsi dan mudah-mudahan sesegera mungkin nanti bisa diparipurnakan. Artinya produktivitas, salah satu ukuran produktivitas anggota dewannya adalah dalam wujud keberpihakan terkait dengan dan komitmen kita di dewan untuk memastikan bahwa di masyarakat itu perlu ada aturan yang mesti melindungi masyarakat ya. Dan ya alhamdulillah sekarang sudah masuk 46 pansusnya dan mudah-mudahan 2024
2023 selesai kurang lebih. Ini kan Bu, terakhir nih Bu. Saya lihat di mana-mana lumayan nih Bu, spanduk Ibu, alat peraga kampanye Ibu. Berarti mencalonkan lagi Bu ya? Insya Allah. Insya Allah. Di dapil yang sama. Dapil yang sama. Selama mengadvokasi di Bekasi Timur, Bekasi Selatan ini, menurut Ibu yang paling menarik apa Bu? Selama kita flashback ya, selama hampir 4,5 tahun lah. Saya kembali ke niat awal, ya. Niat awal saya, insya Allah mudah-mudahan keberadaan saya, umur saya bisa memberikan manfaat buat orang banyak. Itu pokoknya kembalikan pada apa yang menjadi niat awal saya, dan mudah-mudahan seterusnya apa yang menjadi tanggung jawab sebagai amanat yang diberikan oleh masyarakat kepada saya, insya Allah saya bertanggungjawabkan sebagai bentuk dari secara legalitas ya, bahwa keberadaan saya adalah amanah dari masyarakat, dan saya mewakili masyarakat di dapil saya. Tentu tanggung jawabnya saya harus hadir untuk memastikan bahwa lingkungan yang di dapil saya, lingkungan yang saya kawal itu memang ada perubahan baik secara infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakatnya. Jangan dipikir semua aspirasi harus selalu dalam bentuk fisik ya, tapi juga pemberdayaan masyarakatnya harus kita bangun sama-sama. Etosnya adalah membangun masyarakat mandiri, itu baik secara ekonomi dan non ekonomi. Secara ekonomi tentu kita maksimalkan program-program pelatihan yang bisa diberikan kepada masyarakat. Dan alhamdulillah bekerjasama dengan Dewan RI-nya Ibu Intan, saya melakukan beberapa kegiatan pelatihan dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat di dapil saya. Misalnya di bidang kuliner, kita melakukan satu paket kegiatan dari izin usaha, kemudian bagaimana cara membuat usahanya, kemudian bagaimana cara packagingnya, marketingnya, semua kita hadirkan unsur-unsurnya, bahkan marketplace-nya aja kita hadirkan seperti Gojek misalnya. Jadi orang keluar dari kegiatan tersebut besok bisa langsung jualan yang sudah punya kegiatan usaha. Yang belum kita motivasi agar mereka juga bisa mandiri secara ekonomi. Kita latih agar mereka, sekarang kan dunia digital begitu sangat ya, artinya orang jauh lebih mudah nih, nggak usah punya tempat aja bisa jualan. Bahkan yang nggak punya modal secara finansial pun masih bisa, tergantung dari niat kita. Nah, kita ingin menyemangati nih, terutama bagi ibu-ibu di lingkungan, agar mereka juga bisa berdaya secara ekonomi. Kemudian juga pelatihan yang diperuntukkan bagi anak muda, itu juga sudah kita lakukan seperti pelatihan sablon. Kita kasih juga alat sablonnya agar mereka juga mandiri, artinya skillnya kita kasih, alatnya kita kasih. Pun untuk kuliner juga sama. Ya, betul. Alat packagingnya itu dikasih. Setiap RW nanti akan dapat dan masyarakat juga bisa pergunakan. Hal-hal lain yang menarik tentu ketika kita berada di masyarakat yang menjadi, semuanya menarik Mas. Tapi satu hal, kebahagiaan itu tidak terukur lewat materi. Saya merasa sangat terharu, sangat bahagia ketika keberadaan saya bisa diapresiasi masyarakat. Ya, tidak sekedar di say thanks. Dia misalnya mengucapkan mengucapkan thank you gitu ya, atau terima kasih Ibu sudah ini. Tapi kebahagiaan ketika masyarakat di situ ngerasa bahwa aspirasinya itu sudah bisa direalisasikan meskipun lewat APBD. Tapi konsep realisasi anggaran itu kan panjang ya, dari proses perencanaan dimasukkan ke SIPD, kita kawal lewat anggaran, nggak dianggarkan nggak mungkin realisir lah. Jadi inilah pentingnya keberadaan kita sebagai anggota Dewan, memastikan bahwa apa yang menjadi aspirasi sebagai bentuk dari partisipasi masyarakat lewat pembangunan itu ya kita harus wujudkan, dan insya Allah mudah-mudahan bisa terrealisir. Oke Bu, ternyata setengah jam itu tidak cukup ya kalau ngobrol dengan Bu Eki. Masih banyak yang harus dibicarakan. Ini harus kita dulu. Mungkin nanti ketika beliau nanti dilantik di Oktober 2024, kita ngobrol lagi dengan Bu Eki ya.
dari Bu Epi ini saya belajar dua hal. Pertama, berpolitik itu harus dengan gembira, ya Bu ya, tanpa kebencian ya Bu. Senyum selalu. Yang kedua, elegan. Yang kedua menurut saya, dari Bu Epi ini kita bisa belajar kalau kita sudah menjabat sekali, cirinya kita sukses itu atau enggak, orang mau masak seperti kita. Dan Bu Epi ini seperti itu. Banyak yang bikin sendiri warganya. Oke, itu yang Bekasi Netizen. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.